gantikanku dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita yang gak layak semestinya, tapi Tuhan turun melayakkan kita, mentahbiskan kita. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Syukur kami kepada-Mu, syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami sekeluarga datang ke hadirat-Mu Bapa, seperti pujian yang baru saja kami naikkan ya Tuhan. Begitu baiknya Engkau kepada kami. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan kami, cerobohan kami, kelalaian kami. Bahkan Tuhan, kadang kami terpancing emosi kami, mulut, lidah, bibir kami, hati, pikiran kami, bahkan Tuhan perilaku kami. Ampunilah kami Tuhan, layakkan kami pada malam hari ini Tuhan, mendengar sedikit dari firman-Mu, sehingga kami dikuatkan kembali, disegarkan kembali, diingatkan kembali bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya harapan kami di saat kami masih hidup di dunia ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya. Sebelumnya kita udah pengen perjamuan yang di bulan November, tapi karena nggak ketemu ya waktu itu ya perjamuannya, malam ini coba perjamuan dan
Saya sih berharap malam hari ini itu nggak hanya bicara perjamuan, kita bicara mengenai mesbah keluarga, tapi juga menyadari dengan hati yang besar bisa mengampuni, menyadari kekeliruan kita selama ini. Sebelumnya di mesbah keluarga yang minggu lalu saya sudah coba ingatkan kembali bahwa kita tidak lagi untuk berbicara tentang orang lain yang berusaha menganiaya kita, berusaha untuk yang tidak suka dengan kita, dan tidak pernah terpancing lagi. Dan saya berharap ini akan terus berjalan karena segala sesuatu yang ada di bumi ini itu milik Tuhan, segala pembalasan itu milik Tuhan. Kita lakukan apa yang semestinya kita lakukan di hadapan Tuhan. Udah, itu aja tugas kita sampai di situ. Malam hari ini firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 4. Ini Papa yang baca. Efesus 6 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di sini tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, yang tidak hanya mencari nafkah tapi juga mendidik anak-anaknya. Belakangan Papa sering lihat Jessica Cia itu fokus sama gadget. Itu Papa bisa paham di masa pandemi kayak begini, untuk bisa interaksi dengan dunia luar itu terbatas. Otomatis harus dengan HP, mobile. Tapi nggak melulu dengan mobile terus. Bahkan ada kalanya kita tuh ngerti gitu loh, apa yang harus kita lakukan, inisiatif sendiri, punya motivasi buat di rumah tuh saya harus ngapain gitu. Selain belajar, berkomunikasi dengan teman, sharing dengan teman, bergaul secara streaming online. Itu aja sih. Jadi nggak melulu tiap saat, tiap detik itu cuman di dalam kamar liatin HP, telepon, liatin yang namanya YouTube Korea atau segala macem. Saya nggak larang, pernah saya larang. Saya nggak larang. Kenapa saya ngerti gitu loh dari di masa pandemi ini. Tapi kenapa saya nggak larang? Karena saya pengen kalian tuh muncul ide sendiri gitu. Udah pada gede, udah pada dewasa, dalam hal ini seharusnya sudah memiliki sense of belonging gitu. Apa itu sense of belonging? Rasa bahwa ini tanggung jawab saya, ini kewajiban saya, entah cuma nyapu, entah cuci piring, entah ngepel. Lihat nggak mama ngurusin rumah, berikut ngurusin adik-adik kalian. Dan saya juga ingin ngingetin mama juga, teriak-teriak terhadap anak tidak membantu. Teriak-teriak terhadap anak itu tidak membantu. Saya kadang-kadang terpancing emosi, ngebentak akhirnya.
Kenapa saya seperti itu? Saya akuin, saya berbesar hati bahwa saya salah di situ. Karena udah di kepala tuh, satu, saya lihat di pekerjaan saya seperti itu. Kedua, di rumah melihat Jessica sama Cia seperti itu. Ketiga, lihat istri teriak-teriak sambil seperti itu gitu, sama main kecil-kecil, belum ngurusin rumah tangga yang lain gitu, kerjaan rumah. Saya bisa maklum, tapi saya juga manusia biasa yang notabene saya nggak seperti rasul, nggak seperti nabi yang punya kesabaran lebih mungkin. Ya, saya akhirnya terpancing emosi juga. Walaupun kadang-kadang saya lebih baik diam, saya tahan di sini. Dan ini saya coba ungkapin semuanya karena ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah. Buat Jessica, buat Cia, terserah kalian. Saya hanya mengingatkan, tanda kutip di sini, mengingatkan bahwa segala sesuatu itu nggak semuanya harus lewat HP, nggak semuanya ada di sini. Kalian ada waktunya berinteraksi. Papa seneng Cia main sama Malika, dan Papa nggak larang. Malah biar Malika main ke sini atau Cia yang bisa. Kenapa seperti itu? Karena ada interaksi secara status sosial kamu, pembicaraan kamu, diskusi dan approachingnya kamu. Disitulah Papa pengen ada pengembangan secara watak dan mental Cia. Jadi biar Cia ngerti juga gitu. Tapi bukan berarti tiap saat Cia juga harus belajar kan. Dipanggil kakak Cia langsung. Padahal kondisi situasinya kamu sedang belajar online. Akhirnya apa? Pelajaran kamu terbengkalai. Di mana kamu kelas 6 yang sebentar lagi yang tadi pagi kamu bilang tanggal 1 Desember kamu puas. Target kamu masuk SMP negeri. Benar kan? Seperti itu kan? Nah, gimana caranya kamu mau masuk SMP negeri? Dengan belajar daring aja, online, kamu masih suka seperti itu. Masih terbengkalai. Masih nggak ngerti. Padahal kalau UAS itu udah nggak boleh lagi kamu bilang nggak ngerti itu. Setidaknya ada yang nggak ngerti, tapi lebih sedikit ketimbang yang kamu ngerti. Lebih banyak ngertinya. Itu loh maksudnya Papa. Itu kenapa Papa sih terserah kalian deh mau kayak gimana. Papa udah pasrah, bener-bener pasrah ngelihat kalian tuh seperti itu. Jujur ini saya ungkapin aja semuanya ya. Bukan Papa ingin ngelarang. Papa ngelarang, Papa ngomel, Papa marah, yang terjadi apa? Kalian akan ngedumel di dalam hati. Kok Papa jadi kayak begini ya? Setelah nikah lagi sama Mama. Itu yang ada di benak kalian. Papa bisa tahu dan Papa bisa baca itu. Kamu kebayang kalau kamu nggak ada ibu, mau jadi seperti apa? Mau dengan siapa? Sekarang kalian punya ibu pun seperti ini. Ngerti kan? Papa cuma minta itu aja. Papa nggak mau mendidik kalian dengan cara kekerasan. Kalian perempuan. Papa ngerti itu. Tapi tolong sekali lagi sadarin itu, ngertiin itu, bahwa kalian udah gede, udah dewasa, punya rasa tanggung jawab. Apapun itu, terutama Jessica yang mau masuk kuliah. Papa dari awal udah bilang, selama kamu SMA-nya swasta, mustahil kamu bisa dapet negeri. Satu, biaya itu luar biasa untuk swasta yang bonafit, tanda kutip. Kalian berdua barengan, Cia lulus SD, kamu lulus SMA. Papa nggak ngitung Icel masih ibaratnya playgroup, notabene kosnya atau biayanya itu nggak sebesar kamu. Bersyukur lagi Papa sama Cia itu free, sama sekali nggak bayar. Nah,
bukan berarti karena kamu nggak bayar sama sekali terus kamu mau seenaknya sekolah, nggak bisa begitu. Pertama, kamu mikirin kamu mau jadi apa gedenya, tujuan hidup kamu kemana. Kamu mulai membentuk, melihat orang-orang di sekitar kamu, melihat berita yang terjadi saat ini, ke depan, masa depan Cia itu maunya jadi seperti apa, mau kayak gimana. Ya, jadi papa cuma ngingetin, sekali lagi papa ngingetin doang. Papa nggak utak atik privasinya kalian, semua balik lagi ke kalian. Papa udah pasrah sama Tuhan, apapun yang terjadi, ya ini papa bisa cuma sendiri. Bersyukur kalau papa masih dikasih nafas hidup sampai besok, bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kalau Tuhan tentukan, Anton kamu balik ke surga, saya ada. Masuk surga, neraka, salah, benar, dosa atau tidak, itu nggak bisa bawa keluarga. Masing-masing pribadi, lepas pribadi. Ya, walaupun pada saat di surga nanti kita yakin kita akan masuk surga, kita bisa mengenali si A, si B, si C, tapi kita nggak bisa lagi untuk mengatakan bahwa dia adalah teman saya, dia sahabat saya, dia istri saya, dia suami saya, dia ayah saya. Nggak bisa seperti itu, karena sudah masing-masing secara pribadi. Itu. Jadi sekali lagi saya berharap Jessica, Cia, satu, fokus untuk ujian. Kedua, interaksi dengan keluarga di rumah. Boleh main sama temen, nggak masalah. Tadi yang papa bilang, Jessica bawa temennya ke sini, silahkan. Cia bawa temennya ke sini, silahkan. Tidak dilarang. Tapi ingat, kalian punya kewajiban. Apa kewajiban kalian? Belajar, sekolah. Oke. Kita punya rencana akhir tahun ini kita selesai kontrak rumah di sini. Tahun depan kita kepengen pindah dari sini, menempati tempat yang baru, di mana tempat yang baru tersebut biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa iya papanya mampu sendiri? Apa yang kerja cuma sendiri? Nggak ada yang bantuin papa. Meringankan papa, setidaknya dengan apa? Bantuin dia di rumah. Papa bisa fokus dengan pekerjaan papa. Papa nggak perlu cerita bagaimana pekerjaan papa. Kalian tahu sendiri bagaimana situasi dan kondisi di perusahaan tempat papa bekerja. Ya, jadi papa mohon banget anak-anak papa yang besar-besar ini bisa mengerti itu, bisa mengambil inisiatif sendiri, harus ngapain, ngebantuin apa dan bagaimana. Itu aja. Jadi untuk menuju ke depan, masa depan, rencana-rencana kita butuh apa sih? Biaya. Kita hidup masih di dunia, segala sesuatu di dunia ini harus pakai duit. Nggak ada duit bisa hidup, nggak bisa hidup. Tapi kita cari duit yang halal, yang benar-benar bukan untuk hasil dari merampok, membunuh, menipu. Itu tidak seperti itu. Papa nggak ngajarin seperti itu. Sekalipun masa lalu papa, masa kelamnya papa itu masa kelam yang benar-benar kelam. Papa bisa melakukan itu semua, tapi papa nggak mau lakukan karena papa sadar. Seperti yang pernah kamu bilang dulu, kalau papa mau udah kaya raya, tapi papa
Papa nggak lakukan itu. Papa lebih memilih ikut jalan bersama Kristus. Papa lebih memilih memikul salib Kristus. Karena Papa hidup di dunia sementara kok. Hidup yang abadi nanti di surga. Itu yang harus kita pikirin. Papa cuma butuh bantuan doa. Doa dari Cia, doa dari Jessica, doa dari Mama. Seperti Tuhan Yesus di Lukas 6 ayat 12. Apa itu Lukas 6 ayat 12? Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Karena apa? Dia sudah ditunjuk oleh Bapa di surga untuk disalibkan. Di saat itu dia sedang masih menjadi manusia. Ada rasa ketakutan nggak? Takut. Bahkan kalau kita baca seterusnya, keringatnya seperti tetesan darah. Karena rencana Tuhan itu atau kehendak Tuhan itu nggak bisa ditawar. Kita mau ambil satu keputusan penting, rencana masa depan kita yang penting. Satu, doa. Sungguh-sungguh berdoa. Bukan mainan HP, liatin Korea, nonton TV, main sama adik sebentar, ngapain. Enggak seperti itu juga. Waktu kita cuma terbuang buat dunia doang. Sementara kita mau lanjut hidup kita ke depan. Banyak yang mesti kita raih. Tapi kita nggak berdoa. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Ya, jadi kalau kita ingin mengambil satu keputusan penting, rencana yang begitu indah buat diri kita, kita serahin sama Tuhan, biar kehendak Tuhan jadi. Bahkan dalam doa Yesus di Getsemani sebelum dia ditangkap, jika mungkin cawan ini lari dariku, tapi Bapak bilang tidak. Biarlah kehendakmu yang jadi ya Bapak, bukan kehendakku. Kita punya rencana, kita punya planning. Tuhan, aku mau begini. Tuhan, aku mau ke SMP 18. Tuhan, aku mau ke UI. Aku mau ke ITB. Selain sama Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Segala sesuatu itu nggak ada yang mustahil. Jalannya pasti ada. Jadi yang Papa harapkan, ini kenapa Papa sekarang ini lebih fokus buat kamu berdua. Kamu berdua nih challenge-nya di tahun ini dan tahun depan itu luar biasa. Papa sedikit lebih fokus sama Jessica dan Cia. Untuk apa? Di masa pandemi seperti sekarang ini, interaksi kalian dengan teman, dengan guru, sekolah, teman gereja pasti berkurang. Yang oleh sebab itu Papa pengen ada tambahan sedikit di keluarga, yaitu seperti sekarang ini kita sebagai keluarga, hanya untuk mengingatkan, sekedar mengingatkan aja, bukan untuk gaya-gayaan wah dilihat orang wah, enggak. Mengingatkan kamu masih punya masa depan yang lebih baik, yang lebih jauh. Gimana cara kalian melewati itu semua? Saat ini mungkin nyaman, Papa yang masih ada Papa. Kalian pernah berpikir kalau Papa sudah nggak ada? Pernah nggak berpikiran gitu? Ingat,
hidup seseorang ada di tangan Tuhan. Apa nggak minta cepat dipanggil Tuhan? Enggak. Apa justru doanya apa? Tuhan tolong beri hamba kekuatan supaya hamba bisa mengentaskan anak-anak hamba sampai selesai. Tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah dari keempat anak hamba. Selesai semua, silakan Tuhan Engkau panggil hamba. Itu aja doa Papa. Cia udah berhasil, udah kuliah, udah punya pekerjaan, mungkin nanti Cia menikah, Jessica kakak juga seperti itu. Berdoa pada saat kalian menikah nanti, kalian sudah punya pekerjaan, punya rumah, punya jodoh, Papa masih ada, bisa mendampingi kalian. Kebayang gak kalian pada saat kalian di pelaminan papanya udah gak ada? Sekedar mengingatkan, ya Cia, hapuskan matanya. Tuhan itu baik, sangat baik buat kita. Apapun yang udah kita lewatin, coba bayangin lewatin dari dulu sampai kita sekarang berada di titik sekarang ini. Apa yang udah kita lewatin? Tuhan itu luar biasa. Ya, bersyukurlah sama Tuhan. Kalian berdua ketemu Mama Endang. Kalian berdua memutuskan untuk Mama Endang menjadi pengganti Mama Retno. Apa nggak pernah menghapus nama Retno dalam hidup kalian? Kalian buah daging dari Mama Retno. Kalian punya adik dua lagi. Aku berharap ada keceriaan, ada kebahagiaan, ada kayak apa sih namanya, kalau bahasa anak gaulnya itu apa sih namanya, deket gitu loh sama adik-adik kalian, bisa mengerti, bisa paham keluarganya Mama Endang, tanpa harus melupakan keluarga kamu juga. Ada Om Oni, ada Eyang, ada Bude Datin, itu keluarga kita semua loh. Lepas dari bagaimana sikap mereka terhadap kita, itu bukan urusan kita. Sekali lagi, sikap mereka terhadap kita mau jelek, baik, jahat, itu urusan mereka sama Tuhan. Kita wajib memberi kesan yang baik buat mereka. Kan? Secara manusia daging sakit, tapi secara roh kita, hati kita, kalau benar-benar kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan penebus kita, selalu sama Tuhan. Kita ikutin jalannya Tuhan. Tuhan bilang kesini harus lewat begini, ikutin aja. Tapi tanda kutip nih, bagaimana caranya kita tahu bahwa itu Tuhan yang pimpin, bukan iblis? Berdoa, akrab satu sama lain, saling mengingatkan. Papa ajarin seperti itu, Papa ingetin sekali lagi sama kalian. Karena apa? Di dalam Yohanes 21 ayat 17. Apa itu, Jess? Baca, Jess.
Yohanes 2:17 kata Yesus kepadanya yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata kepada Tuhannya, dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Sampai 3 kali Tuhan tanya itu muridnya kan, muridnya Tuhan ya. Dan Tuhan ini bisa seperti itu, bisa salah, bisa goyang imannya, apalagi kayak kita. Tapi di sini jelas Petrus adalah murid Yesus yang paling vokal, spontanitasnya sangat menonjol. Ia berani melontarkan pernyataan yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Selain itu Petrus juga menilai dia berlebihan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa iman mereka semua akan terguncang. Namun Petrus dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa dirinya tidak akan terguncang. Tuhan udah tahu semua murid itu bakal terguncang, bakal goyang. Tapi satu orang ini mengatakan, oh enggak, saya enggak mungkin. Itu artinya apa? Bermegah, sombong. Tapi justru malah dia yang tidak berani mengakui Yesus. Ingat, sampai 3 kali ayam berkokok, dia menyangkal murid Yesus. Ingat, intinya cuma satu. Kalau kita benar mengasihi Yesus, bukan hanya ikut dia, tapi juga benar-benar mengerti jalan yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Yang tadi Papa bilang, bagaimana kita tahu itu bahwa Tuhan yang pimpin, bukan iblis? Kalau kita mau berdoa. Akhirnya Petrus malu. Benar ya? Dia malu. Bukan main malu. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Rasa malu itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh mengasihinya. Dia mau memulihkan, bahkan hendak mempercayakan tugas yang lebih besar buat kita. Mau ada tugas untuk Tuhan, bahkan mungkin yang lebih besar dari apa yang sudah kita lewati. Upahnya nggak di dunia, tapi di surga. Ada amin. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang indah pada malam hari yang telah kami dengar, mengingatkan kami Tuhan bagaimana kasih-Mu kepada kami, bagaimana kami rindu Tuhan untuk selalu dekat kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan jika belakangan ini Tuhan sering rapuh iman kami, bahkan terguncang, bahkan sering kali egois, rasa egois kami yang lebih dulu berjalan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, malam hari ini Tuhan kami ingin menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Apapun rancangan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga rindu Tuhan di mana kami akan pindah di awal tahun depan Tuhan. Kiranya segala kebutuhan mengenai biaya, segala kebutuhan materi dan non materi kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, rencana kami dari sekarang hingga ke depan Tuhan, kami percayakan dalam tangan-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, tak akan pernah ada yang gagal jika kami mempercayakan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau akan menjadikan kami kepala bukan ekor ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami ingin Tuhan melakukan perjamuan seperti yang telah Engkau ajarkan Tuhan hidup kami di masa kami hidup. Kiranya Tuhan tahbiskan hati kami, segala pikiran kotor, hati yang kotor, sucikan, tahbiskan, bersihkan Tuhan, sehingga kami layak dengan perjamuan yang kudus yang daripada-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ingin melakukan perjamuan pada malam hari ini. Amin. Perjamuannya mana ya? dan setia melakukan tugas yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Lewat perjamuan kudus itu Kau mengingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu. Telah lunas dibayar dengan darah-Mu, kepunyaan-Mu. Biar Engkau Yesus tetap Tuhan dalam hidup kami. Di mana kami taat akan keseharian yang kami lakukan tiap-tiap hari. Untuk hidup seturut dengan kebenaran firman.
menerima perjamuan kudus. Dan kami akan menikmatinya. Roh Tuhan berbicara bagi kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Agar kami tidak tenggelam dalam persoalan hidup ini, lalu melupakan Tuhan. Dan tidak menjadikan Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dalam keseharian kami. Bahwa kami untuk menyadari bahwa kami milik di darah Yesus yang tinggi hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Kekasih, kekasih. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti. Empat murid-muridnya lalu berkata, inilah tubuh yang dipecah-pecahkan bagi. Maka berbuatlah menjadi peringatan. Mari, kekasih Kristus, kita akan makan penuh dengan ucapan Haleluya. bahwa kita adalah milik. Amin. Dia kepala dan kita anggota tubuh. Amin. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita hidup dalam bakti. Mari kita akan makan penuh Haleluya. di dalam nama Dalam nama Yesus. demikianlah dibuat Yesus. Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah. Haleluya. Minumlah, berbuatlah ini menjadi peringatan. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita akan minum penuh dengan ucapan Sudah. seraya kita mengingat bahwa darah Kristus bertumpah bagi kita. Amin. Semakin kita menyadari bahwa kita adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal dalam Amin. Amin. Haleluya. pastikanlah bahwa kita tetap siap untuk setia Haleluya. akan panggilan Tuhan, segala tanggung jawab dan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Saat kita meminum, ialah segala dosa, segala kelemahan, segala penghalang berkat, dan segala penghambat kemajuan pengenalan kita akan Kristus dihancurkan di dalam Dalam nama nama Yesus. bahkan sakit penyakit disembuhkan. Haleluya. Mari kita akan minum penuh dengan semangat. Di Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. puji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapa dalam surga. Ini kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ucap Terima syukur. kasih. Terima kasih buat perjamuan kudus. Semua. Mari jemaat angkat tangan kepada Dia. Oh, yes. Haleluya. Ketahuilah ia mendengar seluruh doa. Ia Haleluya. mengenal isi hati. Ia Haleluya. tahu keadaan. Haleluya. 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 Bila lewat perjamuan kudus ini kita dibawa mendekat kepada Dia. Amin. Haleluya. Tetap tinggal dalam hadirat. Amin. Dan biar kuasa darahnya untuk kudus hidup. Amin. Amin. Dalam surga kau berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Amin. Kini biarlah yang lemah Ini dikuatkan. hamba-Mu. Haleluya. Kini yang sedih dihiburkan. Oh, Dan dalam pergumulan Tuhan berikan kekuatan amin. Amin. untuk melihat Haleluya. jalan-jalan yang Tuhan buka. Haleluya. Haleluya. Inilah mujizat Tuhan nyatakan. Sakit disembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan cukup.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami terima berkat, kemuliaan syukur, dan puji syukur Haleluya. Biarlah mujizat itu terjadi. Di di dalam nama Yesus Kristus. yang diberkati mengatakan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Baik sebelum dari ini. Haleluya. Apa sih? Belajar. Belajar. Terus kenapa? Setelah ya tadi. Saya mau tutup masalah keluarga ini malam. Saya nggak pernah merencanakan bikin firman Tuhan atau pakai tadi mengenai apa yang saya sampaikan ke Jessica sama Cia sama Marwan tadi. Tapi apa yang Om Aris tadi sampaikan itu di awal bulan tanggal 1, sekarang tanggal 21, tanggal 20, sudah 20 hari yang lalu. Bisa paham nggak? Itu khotbahnya Om Aris mirip dengan apa yang baru aja saya ngomong sama Jessica sama Cia. Di sini yang saya mau kasih tahu, Roh Kudus itu nggak terbatas ruang dan waktu, dan Dia itu ada di mana-mana. Di saat hati kita benar-benar bersih, terbuka sama Tuhan, Dia pasti ada dan tinggal sama kita tanpa kita sadari. Oleh sebabnya, kenapa tadi saya agak kaget Om Aris khotbahnya ternyata di awal bulan di November, persis apa yang baru aja tadi saya sampaikan. Bagaimana kamu bisa mengerti itu adalah jalan Tuhan, kehendak Tuhan, jika kamu sendiri nggak berdoa dalam keseharian kamu? Yang tadi Papa coba bilang ke Jessica sama Cia. Intinya nggak melihat itu si Om Aris. Jangan lihat ini Papa, tapi lihat adalah firman Tuhan yang bisa menyatu, mengalir begitu. Kamu ngerti ya maksudnya? Ada dua orang, beda waktu, beda tempat, tapi bisa sama isi dari firman yang disampaikan. Terlepas siapapun orang itu, ya. Jadi ini pengingat dari Roh Kudus buat kita semua di sini. Ya, siap, Jessica, Icel ya. Kamu udah mulai sekolah nak. Kamu nggak boleh lagi kolokan. Ya nak ya. Punya dede. Ya, oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini Tuhan sudah keluarga kami tutup. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki keluarga yang begitu indah, keluarga yang erat yang bisa saling mengingatkan satu sama lain Tuhan, di mana kami bersatu hati, satu tubuh seperti tubuh Kristus ya Tuhan, di mana Engkau ada di tengah-tengah kami dan menjadi panutan kami. Dan biarlah kehendak-Mu jadi atas keluarga ini ya Tuhan, atas semua rencana-Mu, kehendak-Mu, di atas segala rencana kami ya Tuhan. Kami berserah semua di tangan-Mu Yesus, segala biaya hidup kami, rencana kami Tuhan, Engkau yang akan cukupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah malam hari ini. Amin. Dan ya,